beribadah. Yang keempat, ketika kita beribadah, kita harus menggunakan pakaian yang rapi, duduk manis, dan mengikuti ibadah sampai selesai. Oke, siap untuk beribadah? Nanti ucapkan Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh dipertemukan lagi untuk beribadah bersama-sama dengan Engkau, walaupun ibadah kami masih secara online ya Bapak, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang ada di rumah, yang sedang menonton dan sedang beribadah juga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka ya Tuhan. Berikan hikmat pengetahuan untuk anak-anak yang ada di rumah ya Tuhan, agar ketika mereka mengikuti ibadah dan sebentar juga akan mendengar kebenaran firman Tuhan, semuanya boleh menjadi pedoman bagi hidup mereka ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kiranya Engkau memberkati. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian untuk Tuhan kita. Katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sang Raja.
ketiganya yang besar, ketiganya yang besar, ketiganya yang besar. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama yang di rumah katakan amin. Oke adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita sorakan haleluya 4 kali. 2, 3. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Mari teman-teman yang ada di rumah, kita bernyanyi bersama-sama dengan teman-teman kita yang ada di sini, dari pulau dan benua. Dari pulau dan
seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang, aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang, aku mau kamu juga. Aku mau bersinar seperti bintang-bintang. Aku mau menjadi terang untuk sahabatku dan keluargaku. Untuk sahabatku dan keluargaku. Untuk sahabatku dan keluargaku. Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Om Yusuf yang ganteng sekali. Haleluya. Nah, tanggal 25 sudah semakin dekat bulan Desember ini. Oleh sebab itu, Om Yusuf akan bercerita tentang terang dunia. Nah, sebelum itu Om Yusuf juga akan membaca firman Tuhan dalam Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Om Yusuf yakin dan percaya adik-adik yang di rumah, adik-adik yang nonton pada saat hari ini, semakin hari semakin menjadi terang. Karena apa? Firman Tuhan setiap minggu yang kita dengar dan kita baca membuat hidup adik-adik menjadi terang-terangnya Allah. Kenapa kita harus menjadi terang? Kenapa kita harus bercahaya? Ayat yang kedua, ya, dalam Yesaya 60 ayat yang kedua. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menyata atasmu. Nah, kenapa kita harus menjadi terang di dunia ini? Karena kegelapan ini menutupi bumi. Kegelapan dosa itu menutupi hati adik-adik. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menjadi terang. Oleh sebab itu Yesus yang di sorga datang ke bumi untuk menjadi terang. Kita buka dulu, ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan mempunyai terang hidup. Yesus datang kepada hati adik-adik yang di rumah masing-masing untuk menerangi hati kita dalam kegelapan. Nah, jangan sampai dalam kehidupan hati adik-adik dikuasai oleh kegelapan. Contohnya, kalau kita dikuasai kegelapan, maka hidup kita itu akan kosong. Seperti ini. Nah, ini hidup kita kosong, adik-adik. Ya, kosong. Tidak ada Yesus di dalam hati kita. Kosong. Ya, kosong. Nah, karena kita selalu mendengar firman, kita selalu mendengarkan cerita tentang
firman Tuhan, maka hidup kita semakin hari semakin diperbaharui. Bukan langsung terang, tidak. Semakin hari semakin diperbaharui terus menerus hati kita. Nah, ini hati kita. Tadi kosong, sekarang hati kita diperbaharui terus menerus. Nah, karena kita sungguh-sungguh setiap minggu, setiap hari kita membaca, maka hati kita akan menjadi terang benderang seperti ini, ya. Nah, ini hati kita karena terang benderang. Firman Tuhan datang kepada kita, Yesus datang kepada hidup kita masing-masing yang ada di rumah. Kita harus menjadi terang-terangnya Allah, sehingga terangmu akan bercahaya menyinari kegelapan ini, menyinari hati orang-orang teman-teman kita yang masih ada kegelapan. Mau menjadi terang? Haleluya! Haleluya! Kalau hidup kita, ya, hidup kita, ya tadi, kita buka dulu Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang. Jadi adik-adik, Yesus datang sebagai terang, dan adik-adik di mana kita berada harus menjadi terang-terang dunia. Ya, terang dunia ini bukan kita menyampaikan firman Tuhan saja, tapi terang-terang dunia itu dilihat dari penampilan kita. Bicara kita jangan bicara yang kotor. Nah, ucapan kita itu harus memberkati lingkungan kita, dan perbuatan kita itu harus menjadi terang di dalam rumah tangga kita, dalam pergaulan kita, dalam perjalanan kita di dunia ini. Supaya apa? Terang kita bercahaya karena Yesus ada di dalam setiap hati adik-adik yang ada di rumah. Siapa mau jadi terang? Ayo angkat tangan. Oh, semua ingin menjadi terang. Terang. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, maka kita akan bercahaya. Oh, bercahaya itu kehidupan kita itu bukan keluar lampu, tidak. Tapi Yesus yang ada dalam hati kita akan bercahaya. Sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan. Sehingga kita tidak jalan dalam dosa. Karena apa? Karena Yesus yang ada di dalam hati kita bercahaya. Bercahaya, kalau kita berjalan ada cahaya, kita tidak akan menabrak itu batu. Tidak akan tersontok itu batu. Tapi karena Yesus ada di dalam kita, kita saling mengasihi. Kita saling tolong menolong. Kita saling memaafkan. Karena apa? Yesus yang ada di dalam hati kita itu menerangi hidup kita, adik-adik yang ada di rumah kita masing-masing. Puji Tuhan, ini firman Tuhan pada saat hari ini yang Om Yusuf beri judul Terang Dunia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang hari ini hamba-Mu sudah sampaikan untuk anak-anak yang ada di rumah masing-masing Tuhan. Engkau tanamkan setiap firman-Mu dalam hati anak-anak-Mu, dalam hati adik-adik yang ada di rumah mereka masing-masing, supaya sinar-Mu selalu bercahaya dalam kehidupan mereka semua, Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat firman-Mu, terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas
terang-Mu Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerangi bangsa-bangsa, lingkungan kami, sekitar kami, dimanapun kita berada Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberi persembahan yang kami akan berikan, besar kecilnya, Engkau akan memberkati pekerjaan orang tua mereka. Engkau akan memberi hikmat kepada anak-anak yang sudah berkorban Tuhan, supaya kepintaran daripada Tuhan, hanya nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami akan berkorban di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan untuk Tuhan kita. Haleluya. Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja Damai. Di Bethlehem telah lahir Juru Selamat manusia, Yesus putra Maria, Dialah Raja Damai. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. Dengar malaikat nyanyi, Rajamu telah datang. Damai kekal bagi semua yang percaya padanya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and happy New Year and happy New Year and happy New Year. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami dari Pelnap Timotius mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus Memberkati. Shalom anak-anak Pelnap Samuel dimanapun kalian berada. Selamat Hari Natal. Salam sejahtera buat kalian. Anak-anak Pelnap harus saling mengasihi, karena Yesus sudah datang ke dunia karena mengasihi orang semua, termasuk anak-anak. Sebab itu tidak boleh ubah kelahi, tidak boleh baku marah, saling mengasihi. Dan supaya Tuhan memberkati anak-anak semua. Tetap semangat melayani Tuhan, rajin beribadah, dengar kebenaran kepada orang tua, maka Tuhan akan memberkati. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Amin. Selamat malam buat Pelnap Samuel. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya Aldo mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 kepada adik-adik Pelnap Samuel.
dan harapannya Kaldo supaya adik-adik Pelnap Samuel semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi anak-anak yang pintar, diberkati oleh Tuhan dan takut akan Tuhan, juga memberi diri untuk melayani Tuhan. Dan biarlah anak-anak Pelnap Samuel boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Itu yang menjadi harapan saya bagi anak-anak Pelnap Samuel. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom. Selamat Hari Natal anak-anak Pelnap GPDI Gajah Mada Palu. Tuhan memberkati. Doa kami buat anak-anak sekalian menjadi anak-anak yang pintar, takut akan Tuhan, menghormati akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan Tuhan berjanji apabila anak-anak Pelnap Samuel takut akan Tuhan, maka firman Allah berkata, takut akan Tuhan akan diberkati dengan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal anak-anak sekolah minggu Pelnap Samuel GPDI Kota Palu, dan selamat menuju tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat Natal Pelnap Samuel GPDI Kota Palu. Semoga anak-anak Pelnap Samuel semakin kuat, semakin sehat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan anak-anak di rumah. Saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Untuk itu Tante Femi jemput kita semua bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Tuhan selama kami beribadah. Biar kiranya ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, sertai terus kami anak-anak sekolah minggu, guru-guru, agar semakin hari kami semakin bertambah-tambah di dalam iman kami kepada Tuhan. Walaupun kami belum bertatap muka, tapi biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus mempersatukan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. We wish you a Merry